dan salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul jaza wa yaumul qiyamah. Ayo ikhwah, gambar saya bisa ditangkap ya? Bisa? Bisa, Ustaz. Suara bisa ditangkap? Insya Allah bisa, jelas, Ustaz. Baik. Malam ini kita akan mengkaji kalau sesuai rencana awal malam ini Suratul Haqqah ayat 1 sampai 35 dan pertemuan yang akan datang sisanya ya 36 sampai 52 karena total ayatnya sama dengan surah Al-Qalam 52 ayat. Cuma karena pertimbangan hal yang lain barangkali malam ini kita balik ya, malam ini 17 ayat dan semoga untuk ayat ke-18 sampai ayat yang ke-52 semoga bisa kita selesaikan pekan depan. Baik, surah Al-Haqqah ini jumlah ayatnya ada 52 ya. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Sebagaimana surah-surah Makkiyah, maka surah Al-Haqqah ini membicarakan yang paling inti ya dari berbagai pembahasan dari ayat 1 sampai 52. Yang paling inti adalah membahas mengenai bagaimana membenarkan Al-Quran Karim, menunjukkan Al-Quran itu benar dan Rasulullah SAW tidak seperti yang dituduhkan orang-orang kafir. Beliau dituduh tukang sihir, dituduh tukang ramal dan semisalnya. Itu adalah tuduhan yang Al-Quran Karim itu memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran surah ini dimulai dengan mengisahkan tentang hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi yang terjadi setelah dibunyikannya trompet yang pertama dan hancurnya alam ya, hancurnya alam semesta. Kemudian surah ini kemudian membahas tentang bagaimana nasib orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka ya. Setelah itu membahas mengenai bagaimana kondisi orang-orang yang baik dan orang-orang yang durhaka. Orang yang baik mendapatkan kitab dengan tangan kanan, kemudian orang yang durhaka mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kiri. Setelah itu Al-Quran Karim surah Al-Haqqah ini membahas tentang bukti kebenaran Al-Quran Karim bahwa Rasulullah SAW mendapatkan amanah menyampaikan wahyu ini harus disampaikan kepada umatnya dan Rasul memang sudah menunaikan amanah ya. Semua yang ayat-ayat Al-Quran Karim baik Makkiyah Madaniyah semua sudah sampai ke Rasulullah dan kemudian disampaikan kepada para sahabat ya. Jadi beliau telah menunaikan amanah. Ayo rahimakumullah. Kemudian mari kita masuk ke pembahasan tafsir yang ayat pertama ya. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Ini al-haqqah ini nama lain dari hari kiamat. Kenapa dikatakan al-haqqah dari kata hakun maktu' fi wuqu'ihi. Sesuatu yang hak pasti akan terjadi ya. Hari kiamat meskipun tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat. Bahkan seorang nabi pun ya, Rasulullah SAW ditanya Jibril, kapan kiamat? Berikan kabar tentang kiamat. Beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang tanya. Karena yang tahu kapan kiamat datang hanya Allah. Al-haqqatu mal-haqqah. Maka kiamat ini merupakan hal yang sangat penting sekali ya. Bahkan dia masuk dalam rukun iman ya. Rukun iman yang nomor 5 ya. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat. Ini juga yang membedakan antara orang beriman dan orang yang munafik. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Samud ini kaumnya Nabi Saleh, wa 'Adun bil qari'ah dan Ad mereka mendustakan bil qari'ah. Nama lain hari kiamat ya, mendustakan hari kiamat. Fa amma Tsamudu fa auliku bit taghiyah. Orang-orang Samud kaum kabilah Samud
atau kaumnya Nabi SAW mereka dibinasakan bitaghiyah. Ini taghiyah ini suara yang sangat dahsyat. Kalau tagha itu artinya melampaui batas ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, ia melampaui batas. Maka bitaghiyah, orang-orang kaumnya Nabi SAW mereka dibinasakan dengan suara yang sangat dahsyat sekali, melampaui batas. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Sementara kaum Ad mereka dihancurkan, dibinasakan biriyah dengan angin sarsarin atiyah. Kalau makna sarsarin atiyah ini angin yang sangat-sangat kencang dan sangat dingin ya. Kalau atiyah itu melampaui batas ya. Kalau sarsar itu artinya sangat dingin sekali. Sakharaha alim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin khusuma. Allah menundukkan angin itu, memerintahkan angin itu kepada mereka sab'a layali wa thamaniyata ayyam. 7 malam dan 8 hari ya. Khusuman fataral qauma fiya sar'a. Ini 7 malam 8 hari berturut-turut ya. Fataral qauma fiya sar'a, maka engkau melihat kaum itu fiha sar'a ya. Sar'a ini kalau mana sar'a ini orang yang terkapar, mati ya, karena mereka diserang dengan angin yang sangat kencang ya. Maka mereka diserang 7 malam 8 hari. Ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Mereka seperti tunggul kurma yang kosong. Jadi kalau para mufassir mengatakan kanat ar-rih taqta ru'usahum kama taqta ru'usan nakhl. Ini ibarat ya, angin itu memenggal kepala mereka seperti yang memenggal kepala kurma. Jadi kalau kepala kurma kan ketika dia dipotong maka kelihatan tengahnya lubang ya. Ini kurma. Ka'anna ma'ajal nahan khawiyah, seperti ajas tunggul kurma khawiyah yang kosong ya. Fal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat ya, melihat ada yang tersisa dari mereka? Kita lanjutkan, wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan datanglah Fir'aun dan orang yang sebelumnya, ini sebelumnya berarti Ad, Samud ya, di antaranya. Wal mu'tafikat, al mu'tafikat ini desa yang dijungkir balikkan. Ini kalau riwayat ini adalah kaumnya Nabi Lut. Kalau lebih spesifiknya ada 5 desa ya, 5 desa yang dijungkir balikkan, dan yang kita kenal adalah kaumnya Nabi Lut, yaitu desa Sadum ya. Bil khati'ah, mereka dijungkir balikkan karena bil khati'ah, karena kesalahan mereka. Fa'asaw Rasul Rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Maka mereka mendurhakai Rasul, utusan Tuhan mereka ya, melakukan maksiat dosa ya. Fa'akhadahum akhdatar rabiyah, maka Allah mengambil mereka atau menyiksa mereka dengan siksa yang tambah. Maka ada kata rabiyah ya. Maka yang namanya riba itu tambahan ya. Orang hutang pembayarannya ditambahkan dengan akad yang mencekik dan seterusnya, ini riba ini. Inna lamma taghal ma wa hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu meluap, ini menjelaskan mengenai bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Nuh ya. Hamalnakum fil jariyah, kami membawa kalian fil jariyah atau mengangkat kalian fil jariyah di kapal. Artinya ketika air meluap, maka orang-orang beriman dinaikkan ke atas kapal dan mereka selamat ya. Dan mereka yang tidak mau masuk kapal Nabi Nuh, itu kita bisa bayangkan ya, saat itu berarti semua yang beriman masuk ke kapal, semua yang nggak beriman mereka secara otomatis ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala takhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun.
engkau janganlah berbicara denganku tentang orang zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Ayo Lewa, ini suara saya masuk ya? Halo? Masuk Ustaz. Oh, Masuk. ya. Saya khawatir nggak masuk karena di sini ada pilihan tulisan ya, ada tinggalkan meeting. Alhamdulillah. Saya nggak tahu kenapa ada tulisan ini. Disuruh untuk meninggalkan meeting. Ini bahasa Inggris nih. Inna ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'ayyaha udhunu wa'iyah. Tentang kisah kaum Nabi Nuh ini ya, supaya kami menjadikan kisah itu sebagai pelajaran buat kalian, lakum tadhkirah wa ta'ayyaha udhunu wa'iyah. Dan supaya telinga-telinga yang wa'iyah, wa'iyah itu peka ya. Enggak, dalam hidup ini kita perlu ada kepekaan. Bukan kepekaan ya, beda peka sama pekok ya. Supaya telinga ini peka ya. Peka melihat fenomena alam, melihat hal-hal yang baik, nasihat yang baik. Setiap hari ada nasihat yang baik, ternyata kita masuk telinga kanan, keluar telinga kanan mental, berarti hati kita belum siap ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending ya. Kadang ada yang mendapatkan nasihat, telinga kanan masuk, keluar telinga kanan, mental. Ya. Ini orang yang hatinya sudah keras ya. Dan semoga kita termasuk ini ya. Termasuk orang yang memiliki hati yang lembut ketika kita mendengarkan nasihat ya. Termasuk saya juga sama ya. Kita sama-sama belajar mengkaji tafsir. Karena saya teringat Pak Adi saya ya. Pak Ki saya pernah pesan ke saya, kalau kamu pengen belajar agama, belajar tafsir. Orang yang belajar tafsir itu dia tidak akan digulung zaman. Karena tafsir itu berkembang terus ya. Perkembangan zaman, bagaimana pikiran manusia memahami Al-Quran sesuai dengan zamannya. Dan tentunya juga melalui koridor aturan pendalaman bahasa Arab. Kemudian juga menggunakan metode penafsiran sesuai para ulama yang muktabar ya. Kemudian wa ta'ayya udun wa'iyah. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Dan ketika trompet dibunyikan sekali untuk yang pertama kali, nafkhatu wahidah, wa khumilatil ardu wal jibal. Dan kemudian bumi dan gunung diangkat. Fadukata dakata wahidah. Kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Kita bayangkan bumi dan gunung dibenturkan. Betapa dahsyatnya ini ya. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah al-waqi'ah. Maka dalam ayat yang lain ada juga ya, suratul waqi'ah. Surah al-waqi'ah ya. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang membaca al-waqi'ah setelah maghrib, maka lam tusibu faqatun abadan. Dia tidak akan terkena yang namanya kefakiran. Orang yang membiasakan setelah maghrib membaca waqi'ah, insya Allah diberikan kemudahan rezekinya. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah wansaqatis sama faya yauma idzi wahiyah. Dan pada hari itu langit terbelah. Faya yauma idzi wahiyah. Dan ia dalam kondisi yang lemah. Kita bayangkan ya, langit yang tegar berdiri tanpa tiang. Ketika hari kiamat dia wahiyah, kondisi yang lemah. Kenapa? Karena sudah akhir zaman ya. Yang terakhir, wal malaku ala arja'iyah, dan malaikat mereka berada di sisi pinggir-pinggir, di pinggir langit itu. Ketika dia langit itu lemah, maka malaikat mereka berada di pinggir ya. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan di atas mereka pada hari itu ada 8 malaikat yang mengangkat aras Tuhanmu. Jadi kalau menurut tafsir Ibnu Abbas dikatakan ada 8 shaf malaikat. Berapa jumlah mereka? La ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ada 8 malaikat, tapi disebutkan setiap satu malaikat itu ada satu shaf barisan yang besar ya, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Itu ada 8 barisan. Ini menunjukkan bahwa pada hari itu memang hari yang sangat-sangat dahsyat ya, sampai para malaikat mereka berbaris
mereka bersiap-siap ya untuk menyambut bagaimana manusia yang mereka dibangkitkan dari alam kubur. Semoga ini sampai ayat 17 untuk kita balik ya, untuk 35 ayat mulai 18 sampai 52. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan sesi yang akan datang. Baik, nanti jika ada pertanyaan, monggo kita bisa berdiskusi ya tentang mengenai ayat 1 sampai 17 dari surah Al-Haqqah ini. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf saya singkat materi ini baru jam 8 ya. Singkat sekali ini. Baik. Saya khawatir nanti kalau ini ya, saya khawatir ini ada alarm ini. Saya khawatir ini untuk kestabilan kuota saya habis nanti ya. Saya khawatir. Baik, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Syafi'i yang sudah menyampaikan terkait dengan tafsir surat Al-Haqqah dari ayat 1 sampai ayat 17 yang semoga dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya gitu. Monggo teman-teman, insya Allah ini ada kesempatan buat diskusi atau tanya jawab kepada Ustadz Syafi'i mengenai penjelasan tafsir dari ayat 1 sampai ayat 17 di surat Al-Haqqah pada malam hari ini. Monggo teman-teman dari ikhwan maupun akhwat yang mau bertanya atau mau diskusi seputar tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syafi'i, saya persilahkan. Monggo teman-teman. Mungkin 2 menit dari sekarang ada yang mau bertanya? Kalau 2 menit nggak ada. Ada teman-teman yang mau bertanya? Saya izin tanya Ustadz. Monggo. Ya, monggo. Izin bertanya, perkenalkan saya Azhar. Tolong ceritakan bagaimana keadaan orang non muslim yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat muslim saat saat dihisapnya gitu, saat di akhirat gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang secara prinsip bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya kebaikan yang sia-sia. Dalam Quran dikatakan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada ini hal di sini pertanyaan, tapi ketika ada hal kemudian illa, dia maknanya adalah seperti ma ya. Kayak wama Muhammad illa rasul ya. Tidaklah kebaikan kecuali illal ihsan. Dibalas dengan kebaikan juga. Kalau dalam tafsirnya, tidaklah kebaikan yang dilakukan di dunia kecuali mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait mengenai bagaimana amalan orang-orang kafir. Kalau secara umum bahwa ketika seorang itu dia kafir, dia beramal sebaik apapun dan dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya ya, tidak beriman. Dalam konteks saat ini ya, saat ini seorang yang tidak beriman dengan Islam dan tidak beriman dengan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali di zaman dahulu beda ya. Kalau di zaman Nabi Musa ya, yang mereka yang beriman dengan Musa dan melakukan syariatnya Musa, yang di zaman Nabi Isa beriman dengan Isa dan melakukan syariatnya Nabi Isa. Tapi di zaman Rasulullah mereka yang mengaku pasrah, mengaku percaya Tuhan, tetapi tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW, dia bukan Muslim, maka Al-Quran mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan apa amal yang telah mereka lakukan. Jadi saat itu dipertunjukkan amal-amal itu ya, faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amal orang-orang kafir itu haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan. Artinya di debu yang diwur-wur ya. Jadi dia hilang. Maka seorang non-muslim yang mereka berbuat baik sekalipun itu di mata Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya iman, maka mereka tetap
tidak mendapatkan balasan dan amal mereka sia-sia. Makanya Quran mengatakan innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi jalan Allah. Fasayunfikuna tsumma takunu alim hasratan tsumma yughlabun. Mereka akan menginfakkannya dan kemudian mereka datang penyesalan dan mereka akan dikalahkan. Ini dalam konteks 9 ini ya, kalau dalam kisah perang Badar itu ada namanya 9 pengusaha besar Quraisy ya, yang mereka mendanai perang Badar itu. Jadi kalau sekarang kita mendanai perang ini ya di zaman Rasul ya, kalau sekarang ada 9 naga, maka dulu ada 9 pengusaha besar yang mendanai orang kafir dan semua mereka akan datang penyesalan dan mereka akan dikalahkan. Dalam konteks hari ini, maka siapapun yang mereka melakukan amal kebaikan dan mereka bukan seorang muslim, barangkali ya di mata kehidupan saat ini mungkin dia bisa menjadi seorang pahlawan ya. Dia mati, orang mengatakan pahlawan kemerdekaan. Tetapi kita ini hanya mengakui pahlawan dan syuhada yang mereka yang seorang muslim beriman dan membela tanah air dan membela kehormatan agama, menjaga akidah gitu ya. Baik. Terkait mengenai masalah tadi, masalah kalau orang berbuat baik kan dibalas kebaikan. Ada sebuah kisah, ini pengecualian ya, ada pengecualian, ini karena kekhususan ya. Jadi dalam sebuah riwayat, Abu Lahab ini kan ketika mendengar Rasul lahir, itu Abu Lahab sangat senang ya, sangat senang. Maka kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan walam busab ya, Abu Lahab ini setiap hari Senin itu azab kuburnya diringankan. Tapi bukan berarti dia bukan ahlun nar, tetap ahlun nar. Cuma itu untuk memberikan penghormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam busab itu riwayat itu mungkin bisa kita dapatkan dalam misalkan ya dalam kitab Al-Mawahib ala Duniyah ya. Tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ya. Intinya seperti itu. Tapi intinya adalah dalam hal ini ya yang harus kita pegang adalah semua balasan kebaikan di akhirat ya itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Karena sudah jelas ayatnya ya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Iman dan amal saleh maka mereka sebaik manusia. Dan berikutnya sebelumnya ya, ayat sebelumnya innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir dari orang-orang musyrik dan ahlul kitab mereka di neraka jahanam selamanya. Demikian untuk balasan tadi, intinya mereka tidak mendapatkan balasan ketika nanti di yaumul jaza ya. Meskipun di dunia mereka melakukan kebaikan dan di dunia mereka mendapatkan penghormatan sebagai mendapatkan Nobel seperti Bunda Teresa ya, yang seorang suci yang mendapatkan Nobel kemanusiaan dan seterusnya, tetapi di mata Allah tentu berbeda dengan di mata manusia ya. Demikian, jazakumullah. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Gimana Azhar, ada feedback atau ada ini tambahan? Ya cukup Ustadz, terima kasih. Mungkin satu lagi yang Ahwat, silakan, atau yang lainnya juga nggak apa-apa. Bisa ada yang mau bertanya. Yudi, mau tanya Yudi. Atau yang Ahwat mungkin ada yang mau bertanya terkait tafsir Al-Quran ayat surah Al-Haqqah 1-17. Ada mungkin dari Ahwat? Oke, sepertinya tidak ada ya ini ya. Sebenarnya tidak ada. Mungkin kalau tidak ada untuk kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah dibahas oleh Ustadz Syafi'i pada malam ini kita cukupkan. Mungkin terakhir Ustadz ada mungkin statement. Cukup ya. Nanti pekan depan kita lebih banyak ayatnya ya. Ini cukup ya. Ya, Ustadz. Ya cukup. Ya. Oke, syukran kepada Ustadz Syafi'i yang alhamdulillah bisa membersamai kita pada malam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan terkait dengan surah
Al-Haqqah dari ayat 1 sampai 17 bisa bermanfaat dan bisa kita pahami bersama-sama di dalam kehidupan kita gitu. Oke, sebelum kita akhiri, monggo Ustaz, kalau misal Ustaz mau melanjutkan aktivitasnya dipersilahkan Ustaz. Baik, saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan pergi dulu ya. Oke, ini buat teman-teman, buat santri Aroyan, santri dan santriwati jangan pergi dulu, jangan live dulu ya. Jangan live dulu ya, karena insya Allah akan ada pengumuman penting nih dari bidang kesantrian gitu. Oke, gimana teman-teman, sehat semua ya? Ini teman-teman yang on cam ini kayak satu ruangan ya. Satu ruangan ini. Kompak nih ya, ada Adi, Yudi, sama Salman ini di kantor ya. Oke ya, yang teman-teman yang belum ke Arayan ya ditunggu ya, ditunggu teman-teman yang di Arayan ya, ada Salman, ada Syafiq, ada Adi, ada Yudi, ada Rizky Hanif ya, insya Allah nanti akan diberikan sesuatu sama mereka lah, disambut lah ya, insya Allah. Buat teman-teman yang putus dengan ini saya mewakili dari bidang kesantrian ya, dari bidang kesantrian. Yang pertama adalah soal amal yaumi gitu, amal yaumi. Dari bilang amal yaumi, insya Allah untuk amal yaumi nanti akan di-share setiap hari Selasa malam ketika kajian tafsir Al-Quran ya, tepatnya pada malam hari ini gitu. Nah, insya Allah akan rutin di-share ya nanti oleh pengurus satu pekan satu kali. Nah, nanti teman-teman dimohon untuk mengisi ya. Insya Allah nanti akan di-share linknya oleh pengurus gitu. Itu teman-teman yang pertama, yaitu terkait dengan amal yaumi, nanti teman-teman bisa mengisi link yang di-share oleh pengurus gitu. Oke. Ini saya tukeran ya sama Mas Adi ya. Saya jadi Adi. Adi jadi saya gitu. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah terkata yaitu di hari Jumat ya. Insya Allah di Jumat pertama sama Jumat ketiga insya Allah nanti teman-teman akan ada kerja bakti gitu ya, bersih-bersih lah gitu, bersih-bersih buat membersihkan ruangan sekitar kita gitu. Ini khusus yang di Arayan. Kemudian yang minggu keempat dan minggu kedua dan minggu keempat itu insya Allah akan ada riadah atau olahraga gitu. Nanti silakan disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing gitu. Nah, buat yang di rumah gitu ya, jangan lupa ya buat tetap kerja bakti gitu, membantu orang tua birrul walidain gitu. Semisal memang belum bisa di Arayan, nanti teman-teman bisa memaksimalkan momentum di rumahnya masing-masing gitu. Jadi insya Allah nanti Jumat pertama dan ketiga insya Allah kerja bakti. Kayak tadi ya, alhamdulillah ya Iwan udah ya tadi kerja bakti ya. Tapi nggak semuanya itu, ada yang nggak ikut tapi itu. Ini kasus ini jadi pembelajaran ya. Sama minggu kedua dan minggu keempat itu insya Allah akan ada riadah olahraga gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini yang di Arayan nanti setiap ba'da Isya insya Allah akan ada pembacaan hadis ya, yang mungkin yang selama ini udah berhenti lama ya. Nanti mungkin setiap ba'da Isya, mungkin mulai besok nanti teman-teman yang di Arayan bisa, yang menjadi imam insya Allah bisa membacakan hadis Riyadhus Shalihinnya gitu. Kemudian dan itu yang ketiga, dan yang keempat adalah insya Allah nanti setiap sholat maghrib dan sholat isya, nanti teman-teman yang ikhwan khususnya yang di Arayan nanti akan ada jadwal sholat Jumat nih, sholat maghrib dan sholat isya gitu. Nanti insya Allah teman-teman akan dijadwal nih ya. Kan selama ini teman-teman yang di Arayan ya ikhwan itu kalau imam kan fleksibel. Jadi siapa aja yang bisa dan mau silakan, tapi nanti kedepannya insya Allah akan dijadwal sehingga nanti teman-teman inilah sambil belajar buat menjadi imam gitu sebelum menjadi imam keluarga. Ngeri. Dan yang terakhir insya Allah akan ada halakoh yang insya Allah akan dimulai pekan ini. Nah nanti buat pengelompokannya insya Allah nanti ya Ikhwan akan menyusul ya. Nanti pemberitahuannya akan menyusul gitu. Nanti teman-teman akan ada agenda halakoh gitu.
baik Iwan maupun Ahwat. Yang Ahwat sepertinya udah mulai ya Ahwat ya, udah mulai. Nanti bisa dilanjutkan, tapi yang Iwan kan belum. Nah insya Allah akan dimulai minggu ini gitu insya Allah. Seperti itu teman-teman. Untuk pemberitahuannya kurang lebih seperti itu teman-teman buat pemberitahuannya dan informasinya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kehadiran teman-teman bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman mungkin terkait dengan informasi tadi? Ada nggak? Kira-kira? Atau ada yang masih dibingungkan? Atau belum jelas terkait informasi yang saya sampaikan? Ada nggak? Ada yang belum jelas atau masih bingung gitu? Sepertinya cukup jelas ya teman-teman ya. Saya cukup jelas terkait dengan informasi yang saya sampaikan. Kalau semisal nanti bingung, nanti bisa ditanyakan di grup gitu. Itu 5 informasi yang saya sampaikan. Nanti insya Allah ya semua aja ini untuk kebaikan kita semua ya, untuk kebaikan kita semua dan untuk agar lebih berkah tentunya gitu. Ada amal yaumi dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili dari bidang pesantren. Semoga UAS teman-teman dimudahkan, dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang sedang mengerjakan tugas, deadline, praktik dan sebagainya tetap semangat. Yang lagi nggak semangat, semangat. Semoga selalu diberikan keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan itu datanya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri agenda kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa lanjutkan aktivitas teman-teman. Wah, langsung buka award.